Bukan karena Suriah diserang oleh Amerika ataupun diserang oleh Rusia. Karena di Suriah itu yang terjadi adalah antara Sunni dengan Syiahnya berperang. Dimanapun umat Islam akan hancur dari dalamnya sendiri ketika kita berperang sesama sendiri. Dan itu yang coba dilaksanakan di Indonesia. Umat Islam sesama umat Islam dibenturkan. Termasuk kita di Aceh. Kita heboh oleh Aswaja dan Wahabi. Siapa Aswaja wallahu alam, yang Wahabi pun wallahu alam. Yang mengaku Aswaja belum tentu Aswaja, yang dituduh Wahabi belum tentu Wahabi. Pokoknya sudah ada Aswaja dan Wahabi. Siapa? Wallahu alam. Maka saya di kalangan Wahabi dituduh Aswaja, di kalangan Aswaja dituduh Wahabi. Jadi untuk mencari jalan tengah saya buat partai baru, Aswabi. Semi Aswaja dan semi Wahabi. Kenapa? Enggak jelas identitasnya. Apa Wahabi? Wallahu alam. Asal sudah celana cingkrang kau Wahabi, asal sudah panjang jenggot kau Wahabi, asal hitam bakdo kau Wahabi. Bayangkan, kita disibukkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak perlu. Kita demo besar-besaran, ujung-ujungnya wallahu alam kita dibenturkan oleh musuh dengan sama kita. Ada perbedaan-perbedaan kecil, bukan sekarang, sejak dari ulama masa lalu, sejak dari zaman Rasulullah perbedaan itu sudah ada. Maka ketika Rasulullah dalam sebuah perjalanan, beliau katakan kepada prajurit pasukan dan sahabat-sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kalian melaksanakan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Perintah jelas dari Rasulullah, yang dengar jelas para sahabat. Tapi untuk sebuah statement yang sangat jelas seperti ini pun sahabat terpecah dua kelompok. Ada yang salat asar di jalan, ada yang salat asar di tempat tujuan. Kenapa? Masing-masing ada ijtihadnya. Karena sudah ada instruksi dari Rasulullah, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara makna. Apa arti tekstual? Kalau belum sampai di perkampungan Bani Quraidah, apakah masih ada waktu asar ataupun sudah habis waktu asar? Jangan salat dulu kecuali di perkampungan tersebut. Ada kayak tibit wate gede semayang. Yang satu kelompok lagi memahami, Rasulullah suruh kita salat asar di sana agar kita berjalan cepat sehingga sempat salat asar di sana. Tapi ketika kampung itu masih jauh dan salat asar hampir berlalu waktunya, mereka tidak ingin keluarkan salat asar dari waktunya. Mereka berhenti dan salat asar sebelum sampai di tujuan. Setelah kumpul di perkampungan tersebut, wakil dua kelompok datang temui Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, karena kami pahami dari instruksimu tidak boleh salat asar kecuali di sini. Walaupun waktunya sudah berlalu, kami tidak salat asar kecuali setelah sampai di sini. Kami salat asar setelah maghrib." Asabtas sunnah, kata Nabi, engkau sesuai dengan perintahku. Khawatir kelompok satu lagi yang salat asar di jalan. Tapi ya Rasulullah, kami salat asar di jalan. Kenapa? Tanya Rasulullah. Karena yang kami pahami dari instruksimu agar kita berjalan cepat sehingga sebelum waktu asar berlalu kita sudah tiba di perkampungan ini. Tapi karena waktu hampir habis dan kami masih jauh, maka kami salat asar di jalan. Wa anta asabatas sunnah, dan kamu pun sudah sesuai dengan instruksi. Masing-masing dibenarkan oleh Rasulullah. Kalaulah terjadi sekarang, sungguh bertempur lagi. Nyo yang semayang asar berjalan Wahabi, yang semayang jalan teruk gede hanya Aswaja. Kenapa? Hanya persoalan pemikiran. Makanya, karena kita adalah masyarakat yang awam, yang kita harapkan, kita tidak punya waktu yang panjang untuk menggali semua perbedaan-perbedaan ini. Sehingga dengan kearifan para ulama kita di masa lalu yang menuntut ilmu ke Timur Tengah, ke Mekah, mereka terakses kepada semua mazhab. Mereka tahu perbedaan mazhab sampai 16 mazhab itu. Namun, oleh dorongan kesadaran dan kearifan ini, sebelum pulang ke Nusantara, bukan Indonesia, belum ada Indonesia pada waktu itu. Sebelum mereka pulang ke Nusantara, seolah-olah mereka sepakat, apa yang akan kita bawa pulang ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, maka sepakatlah mereka. Untuk persoalan akidah, kita bawa mazhab Asy'ari. Untuk persoalan fiqh, kita bawa mazhab Syafi'i. Kenapa? Agar mudah pengajarannya, banyak referensi. Kalau terlalu banyak yang kita bawa pulang sana, satu pun tidak akan sanggup mereka cerna. Maka berkembanglah di Nusantara. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, tetapi Nusantara. Kapan saya tahu? 2015 di bulan Oktober dapat undangan dari Kerajaan Kelantan, acara Ijtima' Ulama Nusantara. Bukan Indonesia, bukan Malaysia, Nusantara. Datanglah hadir ke Kelantan di Kota Baru. Dari Aceh
orang. Ada Profesor Farid Wajidi, Rektor UIN, ada Profesor Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam, ada Profesor Muslim Ibrahim dari Wakil MPU, ada Profesor Masrul Aidi di depan, ada Ustadz Fakhruddin Lahmuddin. Kami berlima datang. Dalam pertemuan itu datang wakil-wakil Indonesia, dari Thailand, dari Burma, dari Myanmar, dari Kamboja, dari Brunei, termasuk dari Malaysia sendiri. Dan semua mereka berbicara dengan bahasa yang sama. Yang mereka kembangkan juga mazhab Asy'ari, persoalan akidahnya juga fikihnya adalah fikih Syafi'i. Tidak ada perbedaan. Baru saya tahu ternyata di Nusantara, bukan hanya di Indonesia, karena dulu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, semuanya adalah Nusantara. Baru pula saya tahu pada waktu itu bahwa Syekh Abdul Samad, bukan yang sekarang, Abdul Samad Al-Falimbani, yang karang, yang tulis kitab Sirus Salikin. Beliau itu ulama Palembang, Al-Falimbani. Tetapi ketika berjuang melawan penjajah, yang beliau bela bukan hanya Palembang, yang beliau perjuangkan bukan hanya Pulau Sumatera. Tapi ketika tahu bahwa orang Portugis dan Belanda masuk sampai ke Thailand, beliau gerakkan pasukannya untuk berjuang di Thailand. Kuburan beliau di hutan belantara Thailand. Kuburan beliau di tengah belantara Thailand. Bayangkan ulama di masa lalu berkembang. Maka kitab Sirus Salikin, kitab Sabilal Muhtadin itu dipelajari di Malaysia, dipelajari di Thailand, tapi tidak dipelajari di Aceh. Kalau dipelajari di Aceh agak kampungan sekali. Ini anehnya kita sekarang, meninggalkan warisan nenek moyang kita. Maka berkembang, mereka sepakat ajarkan. Tiba-tiba ada orang yang latah sekarang, baru 2 hari belajar di Mekah, 2 hari belajar di Madinah, 2 hari belajar di Mesir, pulang kemari membodoh-bodohi orang tua masa lalu. Nyencikai pengut oleh ulama jemun. Rupaji nama zahapulan, nama zahapulin. Ini namanya latah, dipuntung rumpok aki. Orang puntung tiba-tiba diberikan kaki, kerjanya hanya lompat-lompat saja, seolah-olah hanya dia yang punya kaki di dunia. Ulama kita sudah mempelajari, bahkan mereka menjadi mufti di Mekah. Mereka pulang kemari seolah-olah mereka orang bodoh, hanya satu mazhab saja diajar. Tapi kita yang hanya jadi murid saja, belajar di daftar isi kitabnya, pulang kemari seolah-olah kita seorang mujtahid. Maka ketika kemarin ribut-ribut antara komunitas guru-guru kita dari kalangan dayah dengan sebuah institusi yang punya radio sendiri, Ma'had As-Sunnah itu yang ada di Lampenurut, hampir saja perang. Suatu hari saya datang ke Polresta untuk sebuah kegiatan, bertemu dengan Kasat Reskrimnya Pak Epiadi. Beliau tanya saya, Ustaz, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Nah, ini ada yang sesat, menyesatkan, ada yang kafir dan lain sebagainya. Saya jawab ke beliau, Pak, sebenarnya dua-duanya benar. Kita yang di Aceh yang mengaku diri Aswaja ini benar, mereka yang kita tuduh Wahabi itu pun benar. Masalahnya mereka salah tempat. Yang mereka ajarkan melalui radio As-Sunnah siaran 61, sekian itu benar, tidak ada yang salah, benar. Yang salah itu tempatnya. Kita di Aceh ini sangat mapan dengan mazhab Asy'ari, tiba-tiba ditawarkan konsep yang baru. Itu sama seperti sesatnya ketika mazhab Asy'ari kita buka radio di Arab Saudi, kita buka pengajian sifat 20. Itu juga akan menghadapi kontradiksi yang sama. Masalahnya, kenapa tidak mereka datang kemari memperkuat fondasi yang ada, toh yang ada ini pun tidak salah. Silahkan buka konsep yang baru, tapi untuk kalangan yang terbatas, bukan untuk orang awam. Yang dengar siaran radio itu 24 jam orang awam, yang bahkan konsepnya sendiri belum paham, tiba-tiba ditawarkan konsep orang lain. Jadi ibarat kita sekarang ini, ada seorang yang tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba dapat durian runtuh, punya kekayaan, langsung gejak tiap belau motor Avanza atau apa. Yang ketupu motornya hidup nyalakan mesin jalan. Tiba-tiba suatu hari diajak naik mobil Avanza orang lain. Kaget dia. Hai lagak tak gua Avanza orang. Padahal belum. Sahabat lagi yo motor orang katanya. Tapi kenapa ada yang menyanyi, ada gambar-gambar tebik bukan lebih dah motor orang. Motor orang suum katanya. Ternyata dia belum sempat mempelajari kelebihan mobilnya sendiri, sudah numpang mobil orang lain. Kaget dengan mobil orang lain, ada AC, ada TV, ada tip. Bak motor nah hana getung pudep. Maka terkagum-kagum dengan ajaran orang lain seolah-olah ajarannya adalah salah. Maka ini yang terjadi sekarang. Maka saya sampaikan ke beliau, tidak salah radio Sunnah, cuma salah tempat mengajarkan mazhab mereka kepada orang yang sudah mapan dengan sebuah ajaran.
Kalau yang mendengar itu orang-orang alim bisa diajak diskusi. Tapi ketika yang mendengar ini orang yang baru paham agama, ini membenturkan pemahaman lama dengan pemahaman baru. Maka kita akan disibukkan oleh persoalan yang baru. Yang lama tidak salah, yang baru tidak salah. Tapi ketika bercampur dua-duanya terjadilah masalah. Maka itu masalah kita. Ini dulu sudah selesai persoalan kita. Enggak ada lagi yang bertanya dalam pengajian, Ustaz, andai kata setelah wudu berjabat tangan dengan suami batal wudu atau tidak. 20 tahun yang lalu tidak ada lagi pertanyaan itu. Semua sudah paham bersentuhan kulit suami istri batal wudu. Tapi sekarang hampir setiap majelis pengajian yang saya datang timbul pertanyaan sama, Ustaz, bersentuhan kulit suami istri batal wudu atau tidak? Kenapa itu bit pada radio yan? Itu bit pada YouTube, siaran TV Roja. Tai kucing itu suci. Maka ada pikir. Kenapa dalilnya? Innaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu sering keliling sekitar kalian. Padahal yang dibicarakan tentang dalam hadis itu tentang su'rul bahimah, sisa minuman kucing, bukan tentang tai kucingnya, kucing kahliu. Maka ada pikir. Inilah contoh-contoh yang merusak pemahaman masyarakat. Maka saya katakan, jangankan TV Roja, jangankan alumni Arab Saudi yang mengajar di sini, bahkan praktek di Arab Saudi pun belum tentu sesuai untuk kita ikuti. Baru tadi saya ada pengajian dengan ibu-ibu di Kampung Pindem tentang hukum salat jenazah. Salah satu syarat salat jenazah bahwa jenazah itu di depan imam. Jenazah, orang yang salat berada di belakang jenazah ke arah kiblat. Saya sampaikan waktu 2014 saya berangkat umroh. Kebetulan adalah salah seorang jemaah warga dari Dusun Tunggal meninggal dunia. Saya antarkan jenazahnya ke masjid untuk dilaksanakan salat. Jenazahnya diletakkan di dalam masjid, tidak sampai ke lantai tawaf. Imamnya berdiri dekat Ka'bah, di dekat makam Ibrahim. Saya pikir diarahkan di sana, diletakkan dulu, nanti setelah selesai salat fardu baru jenazahnya digotong ke depan. Ternyata bukan jenazah diantarkan ke depan, tetapi imamnya mundur ke belakang untuk memimpin salat jenazah. Sedangkan orang jamaah yang akan ikut salat jenazah ada di depan jenazahnya. Itu salat jenazah. Lalu bagaimana kita salat jenazah kalau jenazahnya di belakang kita? Itu bukan salat jenazah, tetapi jenazah yang sedang salat namanya. Baru haji kemarin timbul masalah lagi. Apa masalah? Seorang jemaah yang ikut manasik di tempat saya pulang cerita, Ustaz, satu hari saya tidak sempat ke masjid salat, tapi saya nonton di TV tentang siaran langsung tayang salat dari Masjidil Haram. Ternyata imamnya itu berdiri di antara dua tiang. Saya jawab bukan. Imam tidak berdiri di antara dua tiang. Imam di Masjidil Haram itu berdiri pada sisi Ka'bah yang dekat pintu yang ada makam Ibrahim. Dipasang tenda kalau siang hari, dibawa alat-alat yang diperlukan. Enggak, Ustaz, ini ada tiangnya. Kalau ada tiang, tidak ada tiang di lantai tawaf di dekat Ka'bah. Yang ada tiang hanya di dalam masjid. Saya tanya jemaah ini, kadang silap punya. Bukan, memang ada tiang, Ustaz. Kalau ada tiang, imamnya di dalam masjid, jemaahnya di depan. Ternyata masalah itu juga sampai ke orang tua saya, dan beliau datang temui Mufti Arab Saudi, Syekh Ali Syekh. Apa yang terjadi? Bahkan muftinya pun kaget. Tidak sah salat berjamaah apabila makmum posisinya ada di hadapan imam pada sisi yang sama dari Ka'bah. Muftinya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mufti Arab Saudi itu tunanetra. Beliau tidak melihat. Begitu diberitahukan beliau terkejut. Maka jangankan yang di Indonesia, bahkan yang di Arab Saudi di Masjidil Haram itu pun masih bermasalah. Bayangkan. Maka tidak asal sudah ustaz kita sudah boleh ngaji. Dan nyat saya katakan orang marab bacun boleh kuduk menan mujubah marid bahasa Arab fasih langsung telah kita buatnya ustaz pajana waktu itu buat. Saya khawatir andai kata Abu Lahab masih hidup berkunjung ke marid lagi buat cik Abu Lahab. Abu ni semua buat tiga Abu. Bukan Abu Lahab. Nah, maka inilah persoalan kita. Maka bukan salah ilmunya, tetapi salah tempatnya. Jadi ilmu itu dipraktekkan di sana karena mereka bermazhab Hambali, kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Silahkan saja saling berjamaah, tapi jangan saling menggugat. Ajarkan saja kepada komunitas sendiri, jangan disampaikan secara terbuka publikasi, karena akan membenturkan pemahaman yang benar dengan pemahaman yang benar. Bagi orang yang pemahamannya terbatas, bukan membenarkan keduanya, tetapi akan menyalahkan salah satunya. Maka umat Islam rusak dari dalam karena persoalan-persoalan khilafiyah seperti ini. Maka sekarang muncullah di YouTube kita mendengar di Aceh pun karena ustaz letah menang. Letah. Lat foto gure rumah pegah syirik, foto SBY dengan Jokowi dan anak syirik.
menggugat tradisi orang tua kita yang belum tentu salah. Kalau memang salah, kenapa tidak datang langsung kepada orangnya untuk menggugat? Ustaz, ini menurut saya salah. Silahkan berdiskusi dan berdebat. Jangan kemudian main tuduh saja. Masalahnya mereka ketika didatangi untuk diajak diskusi tidak pernah bersedia. Prinsip mereka tetap diam itu adalah emas. Kalau diam itu emas, jangan pernah bicara. Nyawati diajak diskusi, diam itu emas. Ketika tidak berdiskusi untuk menggugat orang lain, selalu bicara itu emas. Nah, jadi inilah kerusakan masyarakat kita. Kalau tidak setuju, silahkan datang baik-baik, kita diskusi. Nah, jangan kemudian menyalahkan praktek orang lain. Mungkin ilmu kita yang terbatas. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu contohnya. Maka kita sangat berharap apapun yang kita terima, kita verifikasi, tanya dulu benar atau salah. Mungkin pemahaman kita yang terbatas, tidak sampai, tanyakan lebih jauh. Jangan salahkan secara tiba-tiba. Sehingga di dalam kitab Mantiq oleh Ahmad Damanhuri membuat bait syair, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa imbadi hatam fala tubaddili. Perbaikilah sebuah kesalahan dengan hati-hati. Kalau hanya kebetulan, maka jangan engkau ganti. Jadi ketika melihat orang salah pada praktek ibadat, hati-hati. Jangan langsung digugat. Kalau hanya kebetulan, jangan engkau ganti. Teliti dulu, kenapa Anda beribadat begini? Kenapa begini? Maka saya perhatikan kawan-kawan di Mesir. Karena menganggap bahwa kita dari non-Arab itu pemahaman agamanya rendah sekali. Setiap praktek ibadat yang kita berbeda dengan mereka, setelah selesai sholat akan ditanya, kenapa tadi kamu berdiri tangannya begini? Mereka bertanya. Kalau kita bisa jawab, saya belajar dari guru saya dalam kitab Fulan. Oh, kalau sudah ada silahkan. Kalau sudah ada kitabnya silahkan. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, kenapa kamu berdiri begini? Kita tidak bisa jawab. Mereka akan ajarkan. Dalam hadis Rasulullah, orang yang sholat berdirinya itu begini. Jadi hati-hati ketika memperbaiki kesalahan. Kalau hanya kebetulan, maka jangan engkau ganti. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa imbadi hatam fala tubaddili.